warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Masih ingat dengan Bu siapa ini? Ya, hari ini Bu Dewi akan mengajari kalian tentang kemuhammadiyahan. Oke, masih ingat kemarin materi pertama kita belajar tentang apa? Tentang arti Muhammadiyah. Muhammadiyah itu dibagi menjadi dua kata. Yang pertama yaitu Muhammad dan yang kedua yaitu Iyah. Muhammad adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Iyah adalah pengikut. Jadi kalau digabung, Muhammadiyah artinya adalah pengikut ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan anak-anak masih ingat siapakah pendiri organisasi Muhammadiyah itu? Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ada di cover atau di sampul buku kemuhammadiyahan. Tentunya anak-anak juga masih ingat di mana Muhammadiyah itu berdiri, yaitu di Kampung Kauman, Yogyakarta. Oke, untuk selanjutnya materi kedua kita akan belajar tentang adab memberi salam. Silahkan anak-anak dibuka buku kemuhammadiyahannya halaman 6. Kita akan belajar tentang adab memberi salam. Di mana aja sih kita itu mengucapkan salam? Kemudian apa sih itu arti salam? Oke, kita akan mengenal terlebih dahulu pengertian salam itu apa. Salam. Apakah di sini ada yang sudah tahu salam itu apa? Salam adalah keselamatan. Keselamatan. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan simak video berikut ini. Oke, lebih jelasnya kita akan melihat apa sih pengertian dari salam itu. Yang pertama, salam itu bacaannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jawaban dari salam adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah bacaan salam dan jawaban dari salam. Kemudian, apa itu salam? Salam artinya selamat. Dan orang yang menjawab salam itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena salam itu adalah suatu identitas umat Islam apabila bertemu dengan umat Islam lainnya. Jadi, ketika ada yang mengucap salam, kita hukumnya wajib untuk menjawabnya. Karena pengertian dari salam itu adalah doa keselamatan untuk umat Islam itu sendiri. Kemudian, bagaimana sikap kita ketika kita berada atau berhadapan dengan orang tua? Kira-kira hal baik apa saja yang kalian lakukan ketika kalian bersama dengan orang tua, ketika di rumah atau ketika kalian di mana saja? Itu kira-kira hal baik apa saja sih yang kalian lakukan? Ya, tentunya kalian harus selalu menghormati kedua orang tua. Selain itu, kalian juga harus patuh. Kemudian, jika berpergian, harus meminta izin
dengan menjabat tangan dan tentu saja mengucapkan salam. Jadi ketika kalian di rumah, kemudian kalian ingin berpergian kemana saja, mau ke warung atau ke supermarket, kemudian kalian mau bermain di tempat tetangga yang rumahnya itu depan kalian atau di belakang kalian, kalian tetap wajib untuk berpamitan kepada kedua orang tua. Kemudian tentu saja harus mengucapkan salam. Karena apa? Karena hal yang demikian itu tentunya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, di mana saja sih kita itu mengucapkan salam? Ketika masuk rumah. Masuk rumah, mau keluar rumah, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, di mana kita harus mengucapkan salam? Yaitu ketika bertamu. Jadi, apabila kalian bertamu atau berkunjung ke rumah saudara atau ke rumah teman, kalian wajib mengucapkan salam karena itu adalah doa keselamatan untuk sesama umat Islam. Kemudian yang ketiga, kita mengucap salam yaitu ketika bertemu sesama muslim, kita bertemu saudara kita yang sesama muslim. Karena sesungguhnya saudara kita itu tidak hanya saudara kandung saja, tetapi saudara kita itu banyak sekali, yaitu sesama orang muslim atau orang yang beragama Islam. Nah, itu ketika kalian bertemu, kalian juga bisa atau kalian sangat dianjurkan mengucapkan salam karena itu mendapatkan pahala. Kemudian, bagaimana sih sikap kita itu terhadap guru ketika di sekolah? Yang pertama, tentu saja sopan dan santun. Kita harus bersikap baik, kita harus sopan, kita harus lemah lembut ketika kita berbicara atau kita berhadapan dengan guru. Kemudian yang kedua adalah apa yang disampaikan guru itu didengarkan. Baik di kelas maupun pembelajaran seperti ini, kalian sikapnya adalah mendengarkan dan menyimak ketika guru menerangkan atau guru berbicara. Karena anak yang hebat tentunya adalah anak yang mendengarkan ketika orang tua atau guru berbicara. Kemudian yang ketiga yaitu yang harus kalian ketahui, pengganti orang tua di sekolah itu adalah guru. Ketika di rumah, orang tua kalian adalah ayah atau bunda. Tetapi ketika di sekolah, orang tua kalian adalah bapak dan ibu guru. Jadi, kalian harus menghormati bapak dan ibu guru seperti kalian menghormati kedua orang tua kalian ketika di rumah. Yang keempat, menghormati. Kemudian, menghormati guru itu tidak hanya ketika kita bertemu di sekolah saja. Ketika kita semisal kalian jalan-jalan ke mall atau kalian jalan-jalan ke wisata mana, kemudian kalian berjumpa dengan guru kalian ketika PAUD atau ketika kalian TK atau berjumpa dengan guru SD, guru les privat dan guru TPA, kalian harus mengucapkan salam dan tentunya harus bersikap sopan dan santun. Kemudian selain kita bagaimana sih bersikap dengan orang tua, bagaimana bersikap terhadap guru, kita juga harus tahu bagaimana sih sikap kita itu terhadap teman. Yang pertama, kita harus selalu senyum. Jadi apabila bertemu dengan teman, kalian tidak boleh cemberut atau pura-pura tidak melihatnya. Kemudian yang kedua, tentu saja harus mengucapkan
salam. Yang ketiga, kalian menyapa. Itu adalah salah satu ciri atau contoh anak yang baik, anak yang soleh dan solehah. Jadi, ketika ada teman kalian yang sekiranya tidak mau menyapa duluan, kalian harus menyapa duluan. Karena hal demikian adalah sesuatu perbuatan yang sangat disayangi oleh Allah, dan tentunya kalian adalah orang yang dicintai Allah apabila kalian ketika bertemu dengan teman mengucapkan salam terlebih dahulu.